Ya, kini saatnya pemirsa kami ajak Anda untuk melihat bagaimana perjuangan Saka memulihkan nama. Dalam kasus pembunuhan Vina, sebelumnya Pengadilan Negeri Cirebon ini memvonis Saka dengan hukuman 8 tahun penjara. Kami hadirkan informasinya untuk Anda berikut ini pemirsa yang sudah kami rangkum pada 10 Oktober 2016. Saka Tatal yang pada saat itu menjadi terdakwa dalam kasus kematian Vina dan Eki ini menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Cirebon. Lalu apa kemudian hasil sidang putusan pada saat itu pemirsa? Ada beberapa poin catatan amar dalam sidang putusan Saka Tatal, yaitu anak Saka Tatal yang pada saat itu masih berusia 15 tahun terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan juga menjatuhkan pidana penjara di LPKA Bandung selama 8 tahun dikurangi masa penahanan. Ya, perjuangan Saka tentu tidak hanya sampai di situ pemirsa. Masih panjang bagaimana perjalanan dari seorang Saka Tatal di mana pada tahun 2019 Saka Tatal ini mengajukan kasasi dan juga grasi. Artinya dia menempuh upaya hukum lewat Mahkamah Agung dan juga bahkan upaya hukum istimewa lewat grasi. Lalu apa hasilnya pemirsa pada April 2020? Saka Tatal ini dinyatakan bebas bersyarat usai menjalani hukuman selama 3 tahun 8 bulan. Dalam kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun silam. Lalu pada Mei 2024 yang cukup menggemparkan publik, Saka Tatal ini muncul dan juga menyampaikan sejumlah keterangan. Ia mengungkapkan mengenai dugaan kejanggalan yang terjadi dalam penanganan kasus kematian Vina dan juga Eki. Berikutnya pemirsa, perjuangan seorang Saka Tatal juga berlanjut pada 31 Mei 2024 di mana kemudian Komnas HAM ini mengunjungi Saka Tatal usai kemunculannya di hadapan publik. Ya, berikutnya pemirsa, Saka Tatal juga menyebut bahwa sosok Peggy Setiawan dan DPO yang pada saat itu dirilis oleh pihak kepolisian ini berbeda. Ini dinyatakan oleh Saka Tatal pada 3 Juni 2024. Artinya setelah Peggy Setiawan ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Hari berikutnya 4 Juni 2024, Saka Tatal ini dipanggil dan juga diperiksa oleh Polda Jawa Barat terkait dengan penangkapan Peggy Setiawan kala itu. Dan pada 19 Juni 2024, polisi menjelaskan bahwa keterangan Saka Tatal pada tahun 2016 silam dinyatakan kerap berubah-ubah. Ini kemudian pemirsa yang menjadikan pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki terus menyita perhatian publik. Pada 8 Juli 2024, pihak Saka Tatal melalui kuasa hukumnya resmi mengajukan peninjauan kembali ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Tapi kita lihat sosok yang lain terlebih dahulu pemirsa. Pada 10 Juli 2024, Peggy Setiawan yang kemudian sudah dinyatakan bebas, dikabulkan permohonan pra-peradilannya pada kala itu, ini mengungkapkan bahwa dirinya siap bersaksi dalam sidang peninjauan kembali yang akan ditempuh oleh Saka Tatal. Nah, pada 16 Juli 2024, kuasa hukum dari Saka Tatal mengklaim bahwa memiliki 4 novum baru atau 4 bukti baru dalam pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016. Dan ini bahkan dinyatakan 4 novum baru yang dimiliki ini akan mengejutkan publik. Pada 19 Juli 2024, Saka Tatal ini menjalani asesmen ataupun juga tes psikologi di LPSK. Karena nama Saka Tatal termasuk dalam daftar nama yang kemudian diperhitungkan untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK dalam upaya pengungkapan kasus Vina dan Eki ini.
Lalu bagaimana hasilnya pemirsa? Pada 22 Juli 2024, LPSK mengabulkan atau menerima permohonan pemenuhan hak prosedural dan juga rehabilitasi psikologi bagi Saka Tatal. Ya, tentunya Saka Tatal ini terus mempersiapkan diri dalam menuju sidang peninjauan kembali yang akan berlangsung dan ditempuh pada esok hari pemirsa, 24 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat yang kita akan ikuti bersama. Saka Tatal yang merupakan mantan narapidana kasus pembunuhan Vina Eki terus mematangkan persiapan menuju sidang peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pada Rabu 24 Juli 2024. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan 11 novum atau bukti baru dan akan menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya ahli psikologi forensik, pakar hukum pidana, dan juga mantan petinggi Polri. Mantan narapidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal dan tim kuasa hukumnya terus bersiap untuk menghadapi sidang peninjauan kembali atau PK yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu 24 Juli 2024. Tim kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan 11 novum atau bukti baru ke dalam memori peninjauan kembali. Novum yang kita ajukan ini ada 11 ya. Kemudian beberapa temuan diantaranya itu adanya pengakuan atau pencabutan pengakuan daripada Liga Akbar ya. Pengakuan atas kesaksian. Kemudian adanya keterangan bahwa DPO itu fiktif dan tinggal satu orang dan ternyata dibebaskan. Untuk menambah kekuatan dan meyakinkan hakim di sidang peninjauan kembali, kuasa hukum akan menghadirkan sejumlah saksi ahli, diantaranya ahli psikologi forensik, pakar hukum pidana, dan mantan petinggi Polri. Persiapannya juga kita sudah meminta beberapa saksi ahli, sudah bersurat, sudah berkomunikasi termasuk kepada tokoh masyarakat. Kita sudah menyatakan supaya para saksi itu bisa hadir di persidangan Saka, diantaranya juga Bapak Reza Indragiri. Sebetulnya kalau Pak Reza Indragiri kan terpaham betul semua berkas yang tertuang dalam sejak BAP sampai putusan. Justru dari Pak Reza Indragiri lah yang berani meyakinkan saat itu, pertama kali orang yang berani meyakinkan, yang membuat pernyataan apakah betul terjadi pembunuhan dan pemerkosaan dalam kasus Vina dan Eki di 2016. Justru kalimat itu kan yang semakin menguatkan saya waktu itu, yang berkomunikasi pertama kali dengan Pak Reza Indragiri, menguatkan saya berarti apa yang saya sampaikan di 2016 itu memang tidak salah. Hanya saya tidak punya peluru untuk menyatakan kebenaran itu secara maksimal. Beberapa saksi ahli juga seperti Pak Azmi Saputra juga sudah sedikitnya memahami berkas itu, juga akan diundang, diminta untuk hadir sebagai saksi ahli. Kemudian Bapak diantaranya tokoh-tokoh lainnya Pak Susno Duaji juga yang memahami perkara itu, kita akan minta hadirkan sebagai saksi. Kemudian Pak Uklo Suseno juga akan dimintakan sebagai saksi. Kuasa hukum berharap sidang peninjauan kembali dapat memberikan keadilan bagi Saka Tatal dan membuktikan Saka Tatal bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Dari Cirebon, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal ini akan digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada 24 Juli 2024 atau esok hari pemirsa. Kita akan lihat bagaimana kemudian persiapan dan juga hal-hal yang perlu kita soroti bersama dalam perjalanan sidang peninjauan kembali Saka Tatal pemirsa yang akan berlangsung Rabu 24 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon. Ya, 3 hakim wanita akan memimpin jalannya sidang peninjauan kembali dari Saka Tatal.
Sejumlah persiapan pun juga sudah dilakukan di Pengadilan Negeri Cirebon. Dan inilah dia pemirsa profil dari 3 hakim wanita yang akan memimpin jalannya sidang peninjauan kembali Sakatatal. Hakim Ketua Rizka Yunia yang lahir di Raya 4 Juni 1979 dan pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Slawi dan kini juga di Pengadilan Negeri Cirebon. Berikutnya pemirsa yang akan memimpin jalannya sidang peninjauan kembali Sakatatal sebagai hakim anggota adalah Justisia Permatasari yang lahir di Jakarta 25 April 1980. Pernah menjadi hakim di Pengadilan Negeri Salatiga dan saat ini juga menjadi hakim di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Masih ada satu nama lagi, hakim wanita yang akan memimpin jalannya sidang peninjauan kembali dari Sakatatal yang akan berlangsung esok hari 24 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Cirebon. Ruangan persidangan tentunya dengan sejumlah fasilitas ini juga diinformasikan sudah dipersiapkan untuk bisa mengawal dan juga menghadirkan informasi untuk Anda pemirsa bagaimana jalannya sidang peninjauan kembali dari Sakatatal yang akan berlangsung esok hari. Tentunya kita akan saksikan pemirsa esok hari apa sebenarnya novum baru yang akan diperlihatkan oleh pihak Sakatatal. Dan inilah pemirsa profil dari hakim yang akan memimpin jalannya sidang peninjauan kembali dari Sakatatal.